pemeriksaan tambahan, tapi untuk keterangan dan penjelasan biar penasihat hukum yang lebih menjelaskan secara rinci. Jokowi diperiksa di Polres Surakarta, lengkapi berkas kasus Roy Suryo. Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, menjalani pemeriksaan di Mapolres Surakarta, Rabu, 11 Februari 2026, sore. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, pemeriksaan berkaitan dengan instruksi jaksa untuk melengkapi berkas perkara. Betul, penyidik melakukan pemeriksaan saksi di wilayah Jateng dan Jogja untuk pemenuhan sesuai petunjuk dari jaksa peneliti, kata Budi kepada wartawan, Rabu. Sebelumnya, Budi menyebut berkas perkara klaster 2 ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Namun, berkas dikembalikan karena jaksa menilai belum lengkap. Pemeriksaan berkas perkara oleh kejaksaan itu suatu hal yang wajar. Dikembalikan lagi artinya masih ada kekurangan mungkin, ketelitian dari penyidik. Nah, ini akan ada pendalaman terhadap saksi, terhadap beberapa ahli, jelas Budi. Nantinya, berkas akan dilimpahkan lagi kepada kejaksaan untuk melanjutkan perkara ke meja hijau. Nah ini nanti setelah dilengkapi oleh penyidik, penyidik akan mengirimkan kembali berkas perkara kepada JPU, sambung dia. Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang sebagai tersangka atas kasus tudingan ijazah palsu Jokowi setelah penyidikan yang panjang. Secara umum, 8 tersangka dijerat dengan pasal 27A dan pasal 28 UU Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE, serta pasal 310 dan atau 311 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun. Para tersangka ini kemudian dibagi ke dalam 2 klaster sesuai dengan perbuatannya. Klaster pertama juga dijerat pasal 160 KUHP dengan tuduhan penghasutan untuk melakukan kekerasan kepada penguasa umum. Egy Sujana, Kurnia Triroyani, Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Damai Harilubis dimasukkan ke dalam klaster ini. Sementara klaster kedua terdiri atas Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma. Mereka dijerat pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 UU ITE tentang menghapus atau menyembunyikan, serta memanipulasi dokumen elektronik. Seiring berjalannya kasus, status tersangka Egy Sujana dan Damai Harilubis dicabut usai surat perintah penghentian penyidikan, SP3, terbit. Keduanya menyelesaikan perkaranya melalui restorative justice. Izin Bapak, soal tadi pemeriksaannya atau apa Pak? Ya ada pemeriksaan tambahan, tapi untuk keterangan dan penjelasan biar penasihat hukum yang lebih menjelaskan secara rinci. Ya. Enggak tahu. Sampai ketemu di sumber. Ya, jadi sore ini Pak Jokowi sebagai warga negara yang baik tentunya memenuhi panggilan dari para penyidik sehubungan dengan laporan polisi yang kita ajukan pada Polda Metro Jaya. Jadi kami mendapatkan panggilan juga karena ternyata para penyidik sedang berada di Surakarta dan juga infonya minggu ini akan ke Jogja juga untuk memenuhi beberapa keterangan-keterangan yang diperlukan. Nah, tadi itu mungkin totalnya ada sekitar 10 pertanyaan ya, 10 pertanyaan. Tentunya pengembangannya juga cukup lumayan, cukup lama tadi sekitar 2,5 jam. Kalau tidak salah tadi kami masuk sekitar jam 4 sore. Jadi dari 10 pertanyaan tersebut tentunya banyak sub pertanyaan juga. Ya tadi Pak Jokowi juga menjelaskan dan prosesnya kebanyakan itu mengenai proses perkuliahan Pak Jokowi ketika di UGM dulu. Jadi sifatnya sebenarnya ini hanya pendalaman dari seluruh keterangan yang sudah diberikan sebelumnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.